Halo Halo, semuanya, salam sehat untuk kita semua. Semoga di kondisi pandemi ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, di video kali ini kami mahasiswa-mahasiswi keperawatan Universitas Citra Bangsa semester 6 akan menjelaskan sedikit tentang luka bakar. Untuk itu, selamat menyaksikan. berbicara tentang luka bakar tentu bukan lagi hal baru, tapi merupakan hal yang sudah sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini pasti kita semua pernah mengalami yang namanya luka bakar. Contoh hal kecil dari luka bakar, misalnya kita terkena air panas, terkena panas knalpot, atau terkena cairan-cairan zat-zat kimia. Luka bakar berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, luka bakar termal atau panas. Merupakan luka bakar yang disebabkan oleh karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas, dan objek-objek panas lainnya. Penyebab paling sering terjadi yaitu luka bakar yang disebabkan karena terpapar dengan suhu panas seperti terbakar api secara langsung atau terkena permukaan logam yang panas. Kemudian yang kedua, luka bakar kimia. Luka bakar kimia disebabkan oleh kontaknya jaringan tubuh dengan asam atau basa kulit. Nah, luka bakar kimia dapat terjadi misalnya karena kontak dengan zat-zat pembersih yang sering diperlukan dalam keperluan rumah tangga dan berbagai zat kimia yang digunakan dalam bidang industri, pertanian, dan militer. Kemudian yang berikut, luka bakar elektrik atau listrik. Itu disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka dipengaruhi oleh lamanya kontak, voltage, dan cara gelombang elektrik itu sampai mengenai tubuh. Nah, luka bakar ini biasanya lukanya lebih serius dari apa yang terlihat di permukaan tubuh. Kemudian yang keempat, luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi itu disebabkan oleh terpaparnya tubuh kita dengan sumber radioaktif. Tipe injuri ini sering berhubungan dengan penggunaan radiasi ion pada industri atau sumber radiasi untuk keperluan terapeutik pada dunia kedokteran. Terbakar oleh sinar matahari akibat terpapar yang terlalu lama itu juga merupakan salah satu tipe luka bakar radiasi. Contohnya ketika tubuh kita terkena panas matahari, kemudian terjadi kemerahan pada kulit, itu merupakan luka bakar yang disebabkan karena luka bakar radiasi. Klasifikasi dari luka bakar itu sendiri yang pertama berdasarkan derajat luka bakar dibagi menjadi 3, yaitu derajat 1 mengenai epidermis atau permukaan kulit. Yang kedua derajat 2 sudah mengenai seluruh epidermis dan sebagian daripada dermis. Yang ketiga atau derajat 3 itu sudah mengenai yang kedua berdasarkan luas dari luka bakar, dikenal dengan Rule of Nines. Rule of Nines ini membagi tubuh menjadi beberapa bagian, digunakan untuk mengkalkulasikan persentase permukaan tubuh yang terbakar. Pembagiannya berbeda antara orang dewasa dan juga anak-anak. Yang pertama, bekas luka. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan jaringan parut yang berlebihan akibat bekas dari luka bakar. Yang kedua, hipotermi, di mana kondisi ini mengakibatkan penurunan suhu tubuh yang rendah. Ketiga, ada gangguan bergerak. Akibat dari luka bakar membuat jaringan kulit dan otot menjadi lebih pendek, sehingga pergerakan menjadi lebih tegang. Yang berikutnya ada infeksi. Luka bakar juga bisa berakibat pada infeksi jika tidak ditangani secara bersih dan juga tepat. Yang berikutnya ada gangguan pernafasan. Nah, pada gangguan pernafasan ini diakibatkan karena menghirup asap yang terlalu banyak saat terjadi kebakaran. Untuk pencegahan luka bakar di sini ada dua yang saya jelaskan. Yang pertama, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer adalah pencegahan luka bakar dengan mencegah kondisi yang dapat menyebabkan luka bakar. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah di antara lain, yang pertama, jangan lupa mematikan kompor setelah kita memakai. Yang kedua, gunakan sarung tangan saat kita memasak. Yang ketiga, hindari merokok di dalam rumah, di dalam gedung.
Yang keempat, jangan lupa mematikan alat setrika setelah kita menggunakan. Dan yang kelima, siapkan alat pemadam ringan di dalam rumah. Baik teman-teman, untuk pencegahan sekunder yang harus kita perhatikan itu yang pertama airway atau penata laksanaan jalan napas dan manajemen trauma cervical. Yang kedua breathing atau pernapasan dan ventilasi. Yang ketiga circulation atau sirkulasi dengan kontrol perdarahan. Yang keempat visibility atau status neurogenic. Yang terakhir exposure atau pajanan dan pengendalian lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu kebutuhan cairan, yang kedua kebutuhan nutrisi, yang ketiga perawatan luka pada luka bakar, yang keempat kontrol infeksi, yang kelima latihan room atau terapi pada luka bakar tersebut, dan yang keenam itu tata laksana psikiatri. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu kebutuhan cairan. Nah, luas luka bakar dikalkulasi menggunakan rule of nines. Nah, jika memungkinkan, timbang berat badan pasien atau tanyakan saat anamnesis. Nah, cara pemberiannya yaitu dilakukan pada 8 jam pertama itu 50% sejak kejadian luka bakar, dan 16 jam kedua 50%. Kebutuhan cairan dilakukan waktu pasien mengalami trauma pada luka bakar tersebut, bukan saat pasien datang. Nah, disarankan menggunakan cairan RL. 50% itu total perhitungan cairan dibagi menjadi 2 tahap dalam waktu 24 jam pertama. Nah, tahap pertama diberikan 8 jam dan tahap kedua diberikan 16 jam setelahnya. Cairan harus diberikan menggunakan 2 IV line atau ukuran 16G untuk dewasa. Diutamakan untuk dipasang pada kulit yang tidak terkena luka bakar. Yang terakhir adalah penata laksanaan di rumah untuk penderita luka bakar. Yang pertama adalah segera menjauhkan penderita dari sumber luka bakar. Dan jika pakaian penderita juga terbakar, maka harus segera dipadamkan. Untuk pasien luka bakar akibat zat kimia, yang perlu dilakukan adalah segera melepaskan zat kimia tersebut menggunakan air sebanyak mungkin. Dan untuk pasien luka bakar akibat arus listrik, yang dilakukan adalah segera mematikan listrik atau membuang sumber arus listrik tersebut menggunakan bahan yang kering yang tidak bisa dialiri oleh listrik. Luka bakar juga perlu didinginkan agar bisa mengurangi rasa perih atau rasa sakit yang dialami oleh penderita. Itu bisa menggunakan kain atau handuk yang basah. Hindari memecahkan area luka yang melepuh, karena itu bisa mengakibatkan infeksi. Dan jika ada area luka yang melepuh yang pecah dengan sendirinya, maka harus segera membersihkannya menggunakan air bersih. Jika penderita luka bakar mengeluh rasa sakit yang tidak tertahankan, maka segera memberikan obat penahan rasa sakit atau obat anti nyeri. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai luka bakar. Kami mohon maaf jika selama menyampaikan materi masih ada salah kata atau tindakan. Semoga video ini dapat bermanfaat.